Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Fatan selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi efektif, dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu saya menyelesaikan proyek kali ini. Sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bagas Fauzan Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 0110221258 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan menjelaskan mengenai seni berbicara. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Nazril, Ia, dan juga Ica yang akan mempresentasikannya. Baik, sekarang saya akan mulai pembahasannya dari poin yang pertama, yaitu tentang seni bicara. Setiap orang pasti dapat berbicara, tetapi tidak setiap orang memiliki kemampuan dalam berbicara secara baik dan menarik. Nah, buat kalian yang masih tidak memiliki kemampuan dalam hal berbicara secara baik dan menarik, pada kali ini kita akan membahas bagaimana sih berbicara yang baik dan menarik. Berbicara merupakan aktivitas yang sering kita lakukan, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang tidak luput menggunakan berbicara sebagai sarana komunikasi untuk hidup bersosial. Berdasarkan riset, laki-laki biasanya mengeluarkan 7.000 kata per hari, sedangkan wanita biasanya mengeluarkan 20.000 kata per hari. Maka dari itu, kita selalu menemui dimanapun berada, wanita lebih banyak bicara daripada laki-laki. Tapi kalian tahu gak sih, dalam berbicara itu ada seninya atau bisa disebut retorika. Retorika sendiri adalah seni tentang berbicara yang dimiliki seseorang. Seni berbicara ini dimiliki seseorang secara alami ataupun dengan menggunakan latihan khusus. Keterampilan berbicara ini merupakan seni tentang berbicara yang merupakan sarana komunikasi dengan bahasa lisan, meliputi proses penyampaian pikiran, ide, gagasan dengan tujuan melaporkan, menghibur, atau meyakinkan orang lain. Dalam mempelajari retorika sendiri, kita perlu memahami bahwa berbicara itu seperti mengendarai sepeda mobil, memasak, dan mengelola sebuah toko. Semakin sering kalian lakukan, maka akan semakin mahir dan akan semakin menyenangkan ketika dilakukan. Hal itu bisa terjadi apabila kita mengetahui dasar-dasarnya. Apa aja sih dasar-dasar percakapan yang berhasil tersebut? Dasar percakapan yang berhasil. Dalam sebuah percakapan, ada 4 hal yang menjadi dasar utama. Yang pertama, kejujuran. Pengertian kejujuran adalah suatu sikap seseorang yang biasanya diungkapkan dengan ucapan ataupun perbuatan dengan spontan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada rekayasa dari yang diucapkan dan dilakukannya. Dalam berbicara, kita perlu menggunakan kejujuran kepada orang yang kita ajak bicara. Biarkan mereka merasakan perasaan dan pengalaman yang telah kita rasakan. Dengan cara itu, maka seolah-olah kita menempatkan lawan bicara kita di posisi yang sama dengan kita, sehingga lawan bicara kita dapat memahami juga bukan hal dalam komunikasi saja, tetapi juga dilema yang kita hadapi. Hal tersebut akan membuat kita merasa lebih baik dibandingkan dengan kita mengingkarinya. Sebaliknya, jika kita dapat percaya diri dalam berbicara dan mampu mengkomunikasikan gagasan kita, maka kita mampu mencapainya karena alasan yang sama pula, yaitu kita menjadikan mereka bagian dari pengalaman kita. Yang kedua, sikap yang benar. Kemampuan untuk berbicara meski untuk pertama kali kita merasakan tidak enak merupakan unsur dasar lain untuk menjadi pembicara yang baik. Jika kita bertemu dengan kondisi yang kita anggap sebagai sebuah kegagalan, maka harus kita mengambil 2 komitmen untuk dilakukan, yaitu saya akan tetap berbicara, saya akan mengingat kemampuan berbicara saya dengan melatihnya secara serius. Lalu, apa yang perlu kita lakukan?
Teruslah berbicara, ambil segala peluang yang datang kepada kita sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara. Contoh, berbicara di depan kelas, menjadi moderator, menjelaskan sesuatu. Kamu pun juga bisa berlatih menggunakan cermin di rumah, mengajak hewan berbicara. Hal ini termaksud dalam acara alternatif kamu untuk menjadikan kamu mempunyai kehebatan dalam berbicara, tanpa harus takut untuk dibantah ataupun diinterupsi. Dan juga melatih kontak mata dalam hal berbicara terhadap sesama. Yang ketiga, minat terhadap orang lain. Dalam hal minat terhadap orang lain bisa juga diartikan sebagai perhatian dalam berbicara. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar terlihat menjadi orang yang peduli terhadap lawan bicara kamu. Yaitu yang pertama, melakukan kontak mata. Yang kedua, memajukan kursi. Yang ketiga, mengulangi perkataan yang mereka katakan. Yang keempat, mendengarkan secara baik. Kelima, mengajukan pertanyaan menyangkut mengenai diri mereka. Dan keenam, membahas topik pembicaraan yang mereka suka. Ini semua merupakan hal yang dilakukan oleh pembawa acara profesional. Melihat mereka ingin membuat percakapan itu sukses dan menarik oleh narasumbernya. Kamu tidak bisa berbicara sukses terhadap orang-orang jika mereka tidak menganggap kamu tertarik dengan apa yang mereka katakan, atau kamu tidak menghargai mereka. Dan yang terakhir, keterbukaan terhadap diri sendiri. Dalam membangun relasi, itu mempunyai satu hukum yang tidak tertulis, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kamu harus terbuka terhadap lawan bicara. Bukan berarti kamu harus berbicara tentang diri sendiri setiap waktu atau membocorkan rahasia pribadimu. Justru sebaliknya, bukan dirimu yang menjadi bahan percakapan, melainkan kamu mengungkapkan jenis pembicaraan yang ingin kamu bicarakan terhadap lawan bicaramu. Berikut merupakan dasar-dasar percakapan yang berhasil membuat kamu menjadi pembicara yang baik. Membangun percakapan yang baik. Dari buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, karyanya Oh Suyang, kita dapat mengetahui bahwa untuk menjadi pembicara yang baik itu dapat dipelajari. Dan dari buku tersebut pula, kita menjadi tahu bahwa menjadi pembicara yang baik itu tidak ditentukan oleh bakat yang kita punya. Bagi dia, suatu ucapan bisa dianggap baik apabila bisa menggetarkan hati. Masalahnya, mayoritas orang sekarang itu tidak tahu bagaimana caranya, dan mereka pikir menjadi pembicara itu adalah sebuah bakat atau keahlian. Ada contoh yang dapat kita ambil dari film yang berjudul The King of Speech. Film tersebut menceritakan Raja George ke-6 yang diangkat sebagai Raja baru Inggris pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, Raja George ini selalu mengalami kesulitan dalam berbicara, yang membuat seluruh masyarakat Inggris itu tidak menyambut pidatonya dengan baik. Sehingga dia berlatih keras dan akhirnya pada saat perang melawan Jerman itu dia dapat mendeklarasikan pidatonya dengan sangat baik. Pidatonya saat itu dapat menyentuh seluruh rakyat Inggris yang membuat mereka bersatu dalam Perang Dunia Kedua. Nah, setelah pembahasan tadi, kali ini saya akan membahas apa aja sih poin-poin penting menjadikan kita mampu membangun percakapan yang baik. Poin-poinnya adalah, yang pertama, memberikan kesan pertama yang baik. Menurut penelitian yang telah dilakukan, persentase sebuah perusahaan menerima pegawai baru karena kesan pertamanya mencapai 66%. Menariknya, waktu yang dibutuhkan untuk menentukan kesan pertama seseorang itu bisa 1 menit, 3 menit, 5 menit, bahkan 10 menit. Fakta lainnya adalah ucapan yang kita ucapkan. Itu dapat menentukan kesan pertama kita di hadapan seseorang itu baik atau buruk. Nah, sangat pentingnya sebuah kesan pertama dalam sebuah pertemuan itu dikarenakan
Tidak ada kesempatan kedua untuk memperbaiki kesan pertama kita yang terlihat buruk itu. Ingat ya, janji pertemuan kedua itu hanya dapat dilakukan apabila kesan pertama kita itu baik. Bagi Oh Yang Soo, ucapan adalah sarana yang penting dalam menilai seseorang secara keseluruhan. Dari ucapan tersebut, kita dapat memperoleh kesan baik dari lawan bicara dan dapat menunjukkan sisi baik dari diri kita kepada lawan bicara. Jadi, bagaimana sih cara memberikan kesan yang baik dari ucapan kita? Oh Yang Soo memberikan tips melalui storytellingnya. Isi storytelling tersebut merupakan strategi yang bisa kamu lakukan ketika kamu memperkenalkan siapa kamu. Sebagai contoh, ketika wawancara kerja saat diminta untuk menceritakan diri kamu, kebanyakan orang sibuk menyebutkan spesifikasi dirinya dan kelebihannya sebanyak mungkin. Namun, sayangnya apabila yang disampaikan biasa saja akan membuat orang lain itu tidak berkesan. Itulah sebabnya kamu perlu menggunakan storytelling. Storytelling merupakan cara bicara yang memberikan nilai lebih tersendiri. Poin kedua yaitu kenali dirimu dan kelebihannya. Bagaimana sih cara membuat lawan bicara kita tertarik? Salah satu caranya yaitu kita harus tahu terlebih dahulu apa kelebihan yang kita punya. Jika kita menetapkan nilai diri kita terlalu tinggi, padahal kemampuan tidak seberapa, maka tidak ada yang akan mencari kita. Sebaliknya, jika kita menetapkan nilai diri kita terlalu rendah, padahal kita ahli di bidang itu, maka kita akan menjadi kehilangan ambisi dan kepercayaan diri. Sebagai pembicara, Oh Yang Soo mengajarkan untuk menetapkan bayaran tinggi pada bidang yang kita kuasai, dan bayaran rendah pada bidang yang asing bagi kita. Kenaikan bayaran yang kita dapatkan sebagai speaking atau pembicara akan naik secara alamiah seiring berjalannya waktu ketika nama kita terkenal sebagai pembicara yang handal. Ucap Oh Yang Soo, mereka yang setia pada kelebihan yang mereka miliki pasti akan menghasilkan banyak prestasi dalam pekerjaannya. Poin yang ketiga yaitu memenangkan pembicaraan tanpa perkelahian. Apakah bisa kita memenangkan argumen tanpa perkelahian? Tentu saja bisa. Ini merupakan cara diskusi secara intelektual, kita bisa melatihnya melalui forum debat. Ada budaya dari kaum Yahudi yang dinamakan Hafruta. Orang Yahudi jarang sekali mempelajari kitab suci Taurat seorang diri. Biasanya mereka berusaha mempelajari kitab suci Taurat secara berpasangan atau dikenal dengan metode Hafruta. Dalam metode ini, pembaca secara berpasangan belajar berusaha untuk memahami kalimat dalam kitab itu dan berdiskusi bagaimana untuk menerapkannya dalam konteks yang lebih luas, misalnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bukan cuma berpasangan, mereka juga mempelajari secara kelompok yang lebih besar. Budaya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari orang Yahudi. Mungkin budaya inilah yang membentuk cara berpikir yang konstruktif sehingga melahirkan pemikir hebat di dunia. Sebagai contoh, ada 22% peraih penghargaan Nobel yang berasal dari orang Yahudi. Dan perlu ditetapkan, mungkin debat itu berbeda dengan cekcok pendapat. Untuk berdebat dengan baik, kita tidak hanya bersih keras untuk memegang pendapat sendiri, tetapi perlu mempertimbangkan terhadap orang lain. Semua ini hanya kita bisa lakukan apabila kita mendengarkan. Debat akan jadi kacau kalau semua orang ingin berbicara tapi tidak mau mendengar. Padahal, dengan kemampuan mendengarkan, kita bisa menang tanpa berkelahi dan bisa menghasilkan debat yang produktif untuk menemukan sebuah solusi baru untuk sebuah permasalahan. Kemampuan bicara yang baik bukanlah sebuah bakat, tetapi sebuah keahlian yang bisa diasah. Kemampuan ini akan membantu kamu
mencari apa yang kamu inginkan dalam hidup. Nah, barusan kita telah mempelajari poin membangun percakapan yang baik. Bagaimana kalau sekarang kita mempelajari tips menjadi pembicara yang baik? Tips menjadi pembicara yang baik. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar menjadi pembicara yang baik, yaitu A. Mengatasi rasa gugup. Pertama-tama, kita harus mencari apa sih penyebab dari ketidakpercayaan diri kita untuk berinteraksi kepada orang lain. Ada banyak sekali penyebab ketidakpercayaan diri kita selama ini. Tetapi secara umum, penyebab yang sering dimiliki orang yaitu yang pertama, jarang berinteraksi dengan orang lain. Jika kalian memiliki penyebab ini, berarti kalian mempunyai masalah kemampuan berbicara. Mengapa kemampuan berbicara itu sangat penting? Karena secara dasar kemampuan berbicara jarang dipakai dan dilatih. Karena itu, banyak yang kesulitan dalam berinteraksi dengan baik. Wajar saja jika kalian tidak percaya diri. Jika kemampuan komunikasi dengan baiknya jarang digunakan dan diasah. 2. Mindset dan pengaturan emosi. Orang-orang yang memiliki penyebab kedua ini biasanya mereka bisa berkomunikasi dengan orang dan mungkin sudah cukup terasah semuanya. Tetapi karena belum bisa mengatur emosi dan selalu tidak melihat sudut pandang lawan berbicaranya, terjadilah kesalahpahaman dalam berkomunikasi tersebut. Nah, ketidakpercayaan diri ini sangat berpengaruh untuk berkomunikasi dengan baik. B. Memperhatikan bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh hampir sama dalam bahasa lisan. Bahasa tubuh juga merupakan bagian alami dari percakapan dan komunikasi. Jika terjadi secara alami, maka bahasa tubuh akan menjadi bentuk komunikasi secara efektif yang sangat baik dalam menyampaikan suatu informasi. Ada beberapa gerakan tubuh yang dapat kamu perhatikan dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, kontak mata. Kontak mata merupakan tanda apabila sebuah percakapan terjadi proses mendengarkan dengan baik. Kelak kamu akan mengetahui bahwa saat kita menatap orang, kita bisa jadi lebih jauh mendengarkan dengan baik. 2. Gerakan tangan. Orang Spanyol selalu mencontohkan suatu hal yang ia ceritakan dengan menggerakkan tangannya, bertujuan untuk lebih menjelaskan suatu demonstrasi informasi yang ia berikan. Sama halnya, kita yang harus menggunakan gerakan tangan sebagai bantuan dalam memberikan informasi. C. Tidak melontarkan pertanyaan yang retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pernyataan retoris merupakan pertanyaan yang hanya mempunyai dua pilihan jawaban, yaitu ya atau tidak, atau jawaban singkat. Untuk mengembangkan pembicaraan kita harus membuat pertanyaan yang jawabannya bukan ya atau tidak saja, yaitu dengan menggunakan struktur pertanyaan mengapa dan bagaimana. Akan membuat percakapan menjadi lebih berkembang. Contoh, lagi apa? Bisa kita ubah menjadi bagaimana hari ini? Yang kedua, udah makan belum? Bisa kita ubah menjadi kenapa ya, perut aku lapar banget, makan yuk. Pertanyaan retoris ini juga bisa digantikan dengan menggunakan suatu hal yang mempertanyakan hal-hal yang asik untuk dibicarakan. Berikut merupakan beberapa tips agar kita bisa melatih skill berbicara kita. Terima kasih kepada Pak Fatan selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi efektif yang telah mengajar kami selama 1 semester ini. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya, semoga proyek kami dapat bermanfaat untuk orang banyak. Baik, karena dirasa presentasi kami sudah cukup, saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.